Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah minggu ini. Dengan bersama-sama kita berlitani yang demikian. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita di masa pandemi ini, marilah kita terus mengingat pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Halo adik-adik. Halo Bu Indah. Halo Kak Kristi. Halo Bu Berita Halo Ivan. Kak Kristi, Bu Indah. Nah, adik-adik yang di rumah udah menyapa sama satu sama lain yang ada di rumah belum? Menyapa papa, menyapa mama, menyapa kakak atau adik. Udah belum? Ayo, udah belum? Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri sambil kita mau sapa satu sama lain, kita nyanyikan lagu Halo Hello Ola. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya bersuka, karena Yesus sayang sama Mbak Kristi, sayang sama Bu Indah, sayang sama Pak Pendeta Ivan, sayang sama semua orang. Mbak Kristi kok tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama Mbak Kristi? Tahu dong Bu Indah, ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab loh. Oh. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oh, ada dalam Alkitab ya. Iya dong Bu Indah. Nah, adik-adik, sekarang ayo duduk yang rapi. Lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kita mau dengarkan dan lihat kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita dengan memberikan rancangan-rancangan yang indah untuk kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus. Amin. Adalah seorang bernama Yakub. Ia tinggal di Kanaan bersama dengan ke-12 anaknya, 11 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Di antara keturunannya ini terdapatlah seorang anak bernama Yusuf. Dialah anak yang paling dikasihinya. Hai, perkenalkan, aku Yusuf. Aku adalah anak paling bungsu dari Bapak Yakub. Usiaku masih sangat muda dibanding dengan kakak-kakakku. Aku saja masih berumur 17 tahun. Sebagai anak bungsu, aku senang. Aku sangat dikasihi oleh bapakku karena aku dilahirkan saat orang tuaku sudah sangat tua. Lihat, jubah ini. Indah sekali bukan? Ini adalah jubah pemberian ayahku
sebagai tanda kasih sayangnya kepadaku. Aku sangat senang sekali. Melihat perhatian yang diberikan Bapak Yakub berbeda dari anak-anak yang lainnya, timbullah perasaan iri dalam hati kakak-kakaknya kepada Yusuf. Tibalah lagi suatu kali, Yusuf pernah menceritakan mimpinya tentang bagaimana menjadi pemimpin atas mereka semua. Iri hati yang selama ini dipendam berubah menjadi kebencian yang sangat luar biasa. Lalu, tibalah suatu hari ketika saudara-saudaranya menggembalakan kambing dan domba milik ayahnya dekat Syichem, Yakub meminta Yusuf untuk melihat kondisi kakak-kakaknya. Nak, anakku Yusuf, Iya Bapak. kakak-kakakmu itu kan sedang mengembalakan kambing domba di tanah Syichem. Kamu tahu nggak? Iya Bapak, mereka sedang mengembalakan domba memang. Nah, Bapak mau minta tolong. Coba kamu pergi ke sana dan melihat kondisi kakak-kakakmu serta kambing domba kita. Setelah itu, kamu pulang ke sini dan memberikan kabar kepada Bapak. Baik Bapak, aku akan pergi melihat mereka. Oke, silahkan pergi, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker. Lalu pergilah Yusuf dari lembah Hebron sampai ke Syichem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, bertemulah ia dengan seorang laki-laki dan bertanya kepada dia. Hei anak muda, kamu dari tadi berputar-putar saja di sini. Kamu memang sedang mencari siapa? Iya Pak, saya mencari saudara-saudaraku. Kata ayahku, mereka sedang mengembalakan di sekitar sini. Apakah Bapak melihatnya? Oh iya, memang tadi mereka ada di sekitar sini, tapi sekarang sudah pergi ke arah kota Dotan. Oh, terima kasih Pak kalau begitu. Saya akan menyusul ke kota Dotan. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Maka Yusuf pun menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di kota Dotan. Namun, kedatangan Yusuf dari jauh telah dilihat oleh saudara-saudaranya. Lihat, itu si Yusuf kan, anak sayangan ayah. Ngapain dia kesini? Mana? Oh, iya tuh, bener tuh saudara kita tuh. Si pemimpi sudah lagi datang ke sini tuh. Ini waktunya kita jahatin dia. Kita masukin dia ke dalam sumur. Boleh. Tapi gimana kalau ya tahu? Tenang aja. Bilang aja kalau si Yusuf diterkam sama hewan buas. Udah tenang aja. Siap. Namun Ruben, salah satu saudaranya yang pada saat itu bersama-sama mereka, mencari cara agar mereka tidak menjahati Yusuf. Janganlah kita papain dia. Emang kenapa? Dia tuh sombong banget tahu. Gara-gara dia, kita tuh nggak ada yang disayang sama Bapak. Bener tuh. Ya udah deh, tapi jangan jahat-jahat, kita masukin ke sumur yang kering aja gimana? Setuju nggak? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, setuju ya. Oke. Ruben mengatakan hal ini untuk melepaskan Yusuf sehingga ia selamat. Dan baru saja Yusuf datang kepada mereka, segeralah mereka melepas jubah miliknya yang maha indah itu dan dibawanya ia untuk dimasukkan ke sumur kering. Ikut. Aku mau kalian apa kan? Udah banyak tanya, ikut aja, ayo. Yuk. Tolong. Namun, tak beberapa lama, lewatlah para pedagang yang sedang mengangkut barang-barang menuju Mesir. Kakak-kakaknya Yusuf bersepakat setelah memasukkannya ke dalam sumur kering, mereka mau menjualnya kepada pedagang itu dengan harga 10 shekel perak. Lalu dibawalah Yusuf ke Mesir. Kemudian pulanglah mereka dan berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam hewan buas. Ayah, Yusuf udah diterkam binatang buas. Yusuf? Iya. Ayah, jangan sedih. Yusuf! Masih ada kami di sini, Ayah. Yusuf itu anak kesayanganku. Sampai kapanpun aku akan terus bersedih. Yusuf. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh Bapak Yakub setiap hari.
Sementara Yusuf saat ini masih hidup dan dijual lagi oleh pedagang itu kepada penggawal istana Raja Fir'aun yang bernama Potifar. Wah, sedih sekali ya hidup Yusuf. Meski ia dikasihi oleh Bapak Yakub, namun ternyata ia dibenci oleh kakak-kakaknya. Apalagi saat ini ia berada sangat jauh dari keluarganya. Pasti ia sangat kesepian. Tapi, apakah adik-adik penasaran bagaimana kelanjutan kisah hidup Yusuf? Menurut kisah Alkitab, kehidupan Yusuf di Mesir tidaklah juga mudah. Kesulitan demi kesulitan harus dihadapi oleh Yusuf. Namun, yang menarik, ia tetap menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Ketaatannya bahkan berbuah sangat manis, manakala ia dipercaya oleh Raja Mesir saat itu, Raja Fir'aun, untuk menjadi salah satu pejabat di Mesir. Hingga akhirnya suatu hari ia mampu menolong saudara-saudaranya yang waktu itu ditimpa kelaparan. Yusuf tetap menjadi anak yang baik meski perbuatan saudara-saudaranya tidak menyenangkan padanya. Nah, luar biasa kan hidup Yusuf? Kita mungkin melihat kisah awal yang sungguh amat sedih, namun kesulitan-kesulitan yang tadi kita lihat mampu dilewati oleh Yusuf dengan terus berpegang pada Tuhan. Yusuf menjalani semua kesulitan itu dengan tabah dan sabar, sebab Tuhan punya rencana yang indah untuknya. Sama seperti Yusuf, hidup kita semua sehari-hari tidak pernah lepas dari kesulitan. Lihat saja sekarang, siapa adik-adik yang harus bangun pagi, kemudian tetap sekolah meski berada di rumah. Kita semua mengalami sekolah yang online, kita mengerjakan tugas-tugas yang sangat banyak. Belum lagi ngerjain tugas, asik-asik nih. Ternyata internetnya tiba-tiba mati. Tapi seperti Yusuf, kita tidak boleh cepat marah, kita tidak boleh mengeluh, kita harus semangat untuk menjalani hari-hari kita. Kalau kita sedang kesulitan, mintalah bantuan pada orang tua, pada keluarga kita, terlebih lagi mintalah bantuan pada Tuhan. Karena kita percaya masa depan kita akan indah jika kita terus bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh karenanya, kita akan menutup firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami semua, sama seperti kehidupan Yusuf, kehidupan kami semua penuh dengan kesulitan. Tapi buatlah kami seperti Yusuf, tetap semangat, tidak mengeluh, dan menjalani hari-hari pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu, ketika kami berharap kepada Tuhan, masa depan kami Engkau tanggung sepenuhnya. Kami mengakhiri firman pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yusuf hebat ya adik-adik? Hebat nggak Bu Indah? Hebat dong Kak Kristi. Ya kan Pak Pendeta? Benar. Apa itu benar? Benar dan betul. Oh gitu. Adik-adik yang di rumah, Yusuf walaupun hidupnya penuh kesulitan, tapi dia tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus. Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu akan selalu memberkatinya. Dan rancangan Tuhan itu pasti indah buat dia. Jadi kita nggak perlu khawatir ya Mbak Kristi, Bu Indah, Iya. karena Tuhan selalu pelihara kita semua. Betul banget.
seperti burung pipit dan bunga bakung yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri lagi yuk. Kita naikkan pujian burung pipit tidak menabur. Karena rancangan Tuhan pasti indah. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan pakai masker bila harus keluar rumah. Sekarang kita lanjutkan ibadahnya bersama Papa dan Mama. Tuhan berkati. Dadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih ya Allah, Sang Sumber kehidupan, karena kami masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersukacita mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dan berbicaralah di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar daripada hamba dapat membawa sukacita bagi kami yang mendengarkan. Berbicaralah firman Allah yang hidup, dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau
anak Allah. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mempunyai sebuah pantun untuk kita semua. Pergi ke taman melihat layang-layang, pergi ke kota lewat stasiun duri. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohan Sintong Mapanes Sihaan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, semester 5. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan yang kita jalani dan kita lalui ini tentu tidak akan lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan, sakit penyakit, kegagalan, dan lain-lain. Ini menjadi sebuah realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun, bagaimana sikap kita untuk menghadapi segala keadaan yang ada, yang dimana kita tidak bisa menghindari hal itu, karena memang terkadang hal itu akan datang, hal itu akan hadir di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Namun, sebagai orang Kristen dan percaya, tentunya kita punya sikap untuk menghadapi realita hidup yang ada. Berangkat dari sebuah pertanyaan, apakah saudara percaya kepada Tuhan? Jika ya, lantas apa buktinya? Salah satu bukti kalau kita percaya kepada Tuhan adalah taat. Namun, realitas kehidupan kita terkadang membawa kita kepada ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita manusia selalu memiliki pemikiran dan rancangan sendiri, di mana rancangan dan pemikiran tersebut kita anggap paling benar. Akan tetapi di sisi lain, rancangan dan pemikiran yang kita buat sendiri terkadang dapat membawa kita ke dalam kekhawatiran dan ketakutan. Jadi rancangan kita buat sendiri, kita anggap benar sendiri, kita ragukan sendiri, lalu kita khawatir sendiri. Aneh, tapi nyata. Dalam salah satu perikop pada Injil Matius membahas sebuah kisah, yaitu Yesus berjalan di atas air. Ada 3 kitab Injil yang menceritakan kisah ini, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Ketika Yesus dalam perjalanannya setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian ia memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Maka di dalam perjalanan itu mereka menghadapi sebuah situasi dan kondisi di mana angin sakal menerpa mereka. Kalau dalam Yohanes 6 diungkapkan danau bergelora dan angin sangat kencang, itulah yang dinamakan angin sakal. Nah, keadaan ini yang membuat murid-murid takut dan panik. Kita bisa membayangkan jika kita yang berada di dalam atas perahu, angin kencang menerpa, air mulai masuk, dan kapal mulai terombang-ambing. Situasi tersebut seperti menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kadangkala kehidupan kita akan menghadapi sebuah situasi yang menakutkan. Dalam kondisi dan situasi saat ini, Tuhan Yesus kemudian melihat murid-muridnya sedang ketakutan. Kalau di dalam Injil Markus, dari atas gunung Tuhan Yesus melihat murid-muridnya yang sedang ketakutan oleh karena angin sakal itu. Maka Yesus kemudian menghampiri mereka dengan cara apa? Yesus berjalan di atas air. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang ketakutan? Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ketiga Injil baik Matius, Markus, dan Yohanes mengucapkan jangan takut, tenanglah. Ungkapan yang diberikan oleh Yesus penuh dengan kuasa saudara-saudara, sehingga para murid dapat tenang dan kembali percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kehadiran Yesus di tengah-tengah murid yang ada di dalam perahu yang sedang mengalami angin sakal, Yesus hadir memberikan ketenangan. Sungguh luar biasa.
Demikian juga kita sebagai orang percaya yang menghadapi segala kehidupan yang ada, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, itu akan memberikan ketenangan bagi kita. Ketika kita bergumul dan menghadapi persoalan, ketika kita selalu berseru kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, maka Dia hadir memberikan ketenangan bagi kita. Ketika kita mengalami kegagalan, kita percaya bahwa Tuhan memulihkan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan, godaan, ujian, rasanya tak mungkin kita mengandalkan kekuatan sendiri. Di dalam situlah Tuhan memperlakukan pembenaran bagi kita. Semua itu tidak dapat terjadi jika kita mengandalkan perbuatan kita. Pembenaran kita oleh Allah semata-mata karena anugerah. Oleh karena itu, menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi hal yang penting dalam setiap pergumulan kita. Demikianlah yang terjadi dalam hidup Yusuf. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, dan Petrus tidak akan mungkin kuat dan selamat dengan kekuatannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hadapi hidup ini bersama Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan dengan mengikuti pikiran dan keinginan kita sendiri, karena hal itu akan membawa kita kepada kekhawatiran dan ketakutan. Hadapilah hidup bersama Tuhan. Ia yang telah mengalahkan maut, dan Ia juga akan menjamin hidup kita ke dalam kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena saat ini kami masih boleh beribadah dengan penuh sukacita. Kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami menjadi pribadi yang tidak takut lagi dan percaya bahwa janji-Mu akan genap kepada kami. Kami kembali mendoakan Indonesia kami ini ya Tuhan. Kiranya Indonesia, bahkan dunia ini cepat dipulihkan dari segala kesengsaraan. Yang sakit disembuhkan, yang berduka berganti dengan suka, dan sukacita selalu melingkupi kami. Kuduskan kami ya Tuhan, dan jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkatilah kami dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya, agar kami dapat membagikan sukacita kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian. Jauh melebihi
Terima kasih atas persembahan pujiannya. Marilah saudara-saudara bersama dengan umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa, sekaligus juga kita hendak menaikkan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesatuan keluarga yang senantiasa Tuhan pelihara, sehingga kami dapat saling mengasihi satu sama lain, bahkan kami dapat saling menguatkan di masa-masa pandemi ini, sehingga kami terus bersyukur setiap harinya. Cinta kasih terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam kami melakukan aktivitas sehari-hari. Engkau berikan kami kesehatan yang baik, Engkau berikan kami selalu pemeliharaan. Meskipun kami berada di dalam kondisi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 ini, tetapi ketika kami terus mempercayakan hidup ini kepadamu, maka Engkau akan mengeluarkan kami dari segala pergumulan, bahkan Engkau akan terus menolong setiap kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit. Kami memohon kuat kuasa-Mu, jamahan tangan-Mu, menyembuhkan saudara-saudara kekasih kami. Berkati pula setiap dokter, perawat, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya menjadi sarana untuk kesembuhan. Ya Allah, berkati pula para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini.
Di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau selalu melimpahkan kami dengan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesetiaan, dan ketabahan untuk dapat menghadapinya. Ya Bapa yang penuh kasih, sebagai rasa ungkapan syukur kami atas segala pemeliharaanmu, maka kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya melalui persembahan ini kami dapat terus menumbuh kembangkan gereja Tuhan di GKJ Tangerang, terutama ketika di masa ini kami sedang melakukan renovasi atap gedung gereja. Kami percaya Tuhan yang memimpin jalannya proses renovasi sehingga berjalan dengan tepat waktu, segala dana yang dibutuhkan juga tercukupi. Ya Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami satukan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita akhiri ibadah dalam minggu hari ini, seraya hati kita terus mengarahkan diri kepada Tuhan. Oleh karenanya, arahkanlah hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.